sarana puasa, maka bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya sudah harus niat puasa sebulan. Sehingga kalau ibu-ibu sudah niat puasa sebulan, kemudian datang bulan, ya sudah dihitung 1 bulan. Hanya yang waktu puasa harus diganti di hari yang lain, tetapi mendapatkan keutamaan hadis ini. Jadi mudah-mudahan ya diampuni dosanya yang masalah pokok. Termasuk ikhwan semuanya juga, kalaupun ada uzur ketika di bulan Ramadan, puasanya sudah niat 1 bulan, tapi kemudian ada uzur, tak sakit, akhirnya nggak full sebulan. Ya kalau ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, dari awal sudah niat puasa 1 bulan, insya Allah itu dihitung. Mungkin ada yang dicabut nyawanya di tengah bulan Ramadan, karena sudah niatnya 1 bulan, insya Allah sudah diampuni dosanya yang masalah pokok. Dosa. Yang kedua sarananya adalah ketika kita sholat tahajud, sholat tarawih 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat tahajud sebulan penuh di bulan Ramadan, sebulan penuh di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya termasuk kita ini harus niat dari awal, niat untuk melakukan sholat tarawih sebulan penuh. Seandainya dalam kondisi terpaksa ya pergi ke satu daerah sehingga panas sibuknya ini itu dan seterusnya, yang namanya as-safaru nisful adab, perjalanan itu adalah separuh daripada siksa, maka boleh jamaah, boleh kosong, itu puasa ada kemudahan. Mudah-mudahan sudah dituliskan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sarana kedua. Sarana yang ketiga, sehingga hati seorang muslim akan menjadi lembut, menjadi halus, karena dosanya banyak diampuni, adalah mengqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia sholat pada malam al-qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni semua dosanya yang masalah pokok. Sarana yang cukup besar ini untuk umat Islam yang tidak diberikan pada bulan yang lain. Maka kita wajiblah berusaha untuk minimal sepertiga malam terakhir itu nggak tidur lah, dari jam 2 sampai pagi itu nggak tidur. Supaya apa? Supaya untuk memperkokoh ibadah, tilawah dan seterusnya, sehingga mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jangan terprovokasi dengan Lailatul Qadar itu tanggal 27 atau hari-hari ganjil. Tunggu saja semuanya lah. Ya, insya Allah kita yang beruntung. Ya, kalau jangan nunggu, wah ini kalau mulainya hari Senin nanti Lailatul Qadarnya hari Kamis. Enggak. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ya hanya yang tahu kapan Lailatul Qadar itu, sehingga umat Islam full ibadahnya, full untuk tahajudnya, full untuk ibadah malam harinya itu. Sebab kalau tidak rugi, karena Allah sering merahasiakan hal-hal yang penting itu. Kalau pada hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam itu ada satu saat kalau berdoa pasti dikabulkan. Kapan itu waktunya? Allah merahasiakan supaya umat Islam sejak sore pada maghrib itu masuknya hari Jumat, Kamis sore sudah banyak berdoa, banyak zikir. Itu sangat penting sampai hari Jumat menjelang maghrib. Itu artinya supaya umat Islam menggunakan waktu itu untuk banyak berdoa, banyak zikir. Makanya jangan terpengaruh dengan mulai malam itu jam 12 malam. Jangan. Kalau dalam pandangan Qamariyah, sebab kita ini harus mengukurnya dengan bulan Qamariyah semuanya. Dalam masalah ibadah mengukurnya dengan Qamariyah, bulan Qamariyah, sehingga mulainya hari itu ya dari ya subuh maghrib. Maghrib itu sudah nanti setelah maghrib ini sudah pindah hari, itu namanya
jadi rugi kalau nunggunya jam 12. Itu 3 sarana. Kemudian di bulan Ramadan yang mengokohkan ukhuwah setiap muslim di bulan Ramadan ini adalah selain hatinya menjadi lembut karena banyak amalan-amalan soleh, banyak ampunan-ampunan yang disediakan oleh Allah, juga bahwa ternyata pada bulan Ramadan itu Allah memberikan bonus dilipat gandakannya pahala. Kita tahu bahwa 1000 rakaat sholat sunnah itu dibandingkan dengan 1 rakaat sholat fardu itu masih afdal 1 rakaat sholat fardu karena itu rukun kalau sama-sama kualitasnya. Tetapi di bulan Ramadan istimewa bahwa yang sunnah disesuaikan dengan yang wajib. Artinya satu hal yang sangat luar biasa bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang wajibnya dilipat gandakan 70 kali. Sehingga manusia kalau Ramadan itu pergi seharusnya itu merasa prihatin, yang tadinya amalan ibadahnya dilipat gandakan, sarana untuk ampunan juga banyak, tetapi kemudian habis Ramadannya sebenarnya harus merasa prihatin. Tapi ada yang malah bangga. Padahal seharusnya kalau mengerti tentang keutamaan tadi, apalagi keutamaan ampunan, ketika kita puasa, ya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, doa kita itu mustajab. Tetapi tidak banyak digunakan oleh orang-orang yang banyak berdoa, lupa. Padahal seandainya sering-sering berdoa di mobil itu berdoa, banyak berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak cucu kita, untuk ya di mana kita bekerja, untuk ya di mana kita ini berkumpul dan seterusnya, termasuk juga untuk negara kita supaya negara kita mendapatkan pemimpin yang soleh, yang baik. Itu doanya. Nah kalau kita jarang berdoa, bagaimana? Ini sarana di bulan Ramadan yang diberikan untuk umat Islam, bonus-bonus yang luar biasa. Karena persatuan ini menjadi sesuatu yang menjadi wajib dalam pandangan Islam, wajib. Umat Islam wajib bersatu. Kalau tidak bersatu artinya ada penyakit keimanannya tadi. Maka diberikan keutamaan. Segala sesuatu yang bisa mengarahkan kepada persatuan diberi pahala yang besar. Ya, nanti dibuka lagi hadis-hadis silaturahim. Silaturahim itu menyebabkan kita banyak bersatu. Gara-gara kurang silaturahim kemudian terjadi salah paham dan seterusnya. Maka silaturahim pun diberikan pahala yang besar. Diberi rezeki yang jembar, ya, kemudian diberikan umur panjang. Silakan minta umur panjang, tapi yang sehat gitu. Jangan umur panjang kemudian tergeletak di atas tempat tidur yang menyusahkan orang. Silakan. Makanya nggak cukup minta umur panjang saja, nggak cukup. Harusnya minta umur panjang dan bermanfaat. Nah, kalau sudah nggak bermanfaat, merepotkan orang. Amal soleh, sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang, amalannya soleh, itu sebaik-baik orang. Itu ada apabila semua amalan yang mengarah kepada persatuan itu diberi pahala yang besar. Termasuk kalau kita mendoakan orang lain, pahalanya luar biasa. Sering kita mendoakan sesama muslim, tapi banyak yang nggak sadar. Ketika khutbah Jumat, dengan khutbah Jumat, imam berdoa. Di antara doanya itu Allahumma fir lil muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minat. Doa itu
Mukmin di mana saja, muslim di mana saja kita doakan. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa berdoa seperti itu, Allahumma ighfir li seluruh muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, mendapatkan pahala kebajikan sebanyak umat Islam yang hidup saat itu.